Di suatu hari yang cerah, di suatu kelas seperti biasa berlangsung proses pembelajaran antara guru dan siswa di SD. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran pun dimulai. Pak Faisal pun mulai mengajarkan materi kepada anak muridnya. Para siswa mendengarkan penjelasan Pak Faisal dengan seksama. Tak terasa, jam pembelajaran pun telah selesai, dan bel istirahat pun berbunyi. Udah istirahat nih Zafra, ke kantin yuk. Ayo Pak, ajak Esther. Yuk. Esther, ikut nggak ke kantin sama kamu? Aku di kelas aja. Ya udah, yuk sana. Pada saat jam istirahat, tinggallah Esther sendirian di kelas. Ia pun mulai melancarkan aksinya. Sepi nih. Pak, uang jajan aku tinggal nih di dalam tas. Ayo kita balik. Ayo Zafra. Tunggu dulu. Coba lihat dulu. Gak salah lihat kan kita? Kita harus lapor guru nih. Ayo. Zara itu bapak. Oh iya, ayo. Ayo. Pak. Uang saya diambil sama Esther. Jam Esther. Iya, tadi saya melihatnya sama Afifah di kelas kalau Esther rogoh-rogoh tas saya. Ya udah, nah Afifah tolong panggil Esther ya ke sini ya. Baik, Pak. Esther, apa Pak? Kamu dipanggil Pak Faisal. Untuk apa? Gak tahu, dipanggil Pak Faisal aja. Yuk. Pak, ini Esthernya Pak. Kemari Esther. Ya Pak. Kata Zahara, kamu mengambil uang Zahara ya? Gak ada Pak. Enggak Pak, tadi saya lihat sama Afifah, Esther yang ngambil uang saya. Iya Pak, tadi saya sama Zahra melihat langsung kalau Esther mengambil uang Zahra di dalam tasnya. Enggak Pak, saya nggak ada mencuri uang Zahra. Ya udah gini aja. Sekarang uang Esther berapa? Tadi uang saya 2.000 Pak. Coba tunjukin uangnya. Itu yang tangan kiri kamu apa yang kamu sembunyikan? Itu uang saya Pak, tadi yang ada di dalam tas itu. Nah Esther, sekarang coba kamu kembalikan kepada Zahara. Jangan lupa minta maaf juga dong. Maaf ya Zahra, aku udah nyuri uang kamu. Iya Esther, tidak apa-apa. Nah untuk anak Zahara, Esther walaupun dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tapi dia tetap teman kamu. Jadi kamu harus tetap berteman dengannya ya. Sedangkan untuk anak bapak, Esther, perbuatan kamu itu bukan perbuatan yang baik. Jadi apabila kamu mengulangi sekali lagi, bapak akan memberikan sanksi. Yang pertama, kedua orang tua kamu akan bapak panggil, kemudian nilai kamu akan bapak kurangi. Jadi untuk kalian semua, karena jam istirahat mau berakhir, segera kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Setelah kejadian pencurian itu, Esther pun merasa bersalah atas perbuatannya. Ia tidak berani menyapa teman-temannya lagi. Namun, Afifah dan Zahra telah memaafkan perbuatan Esther dan mengajak Esther kembali berteman. Mereka pun melupakan kejadian itu dan kembali berteman seperti biasa. Esther, pulang bareng yuk. Sudah Esther, tidak usah dipikirkan yang tadi. Kita semua kan berteman. Iya. Ya, yuk pulang. Apa sih pengertian pencurian itu? Yuk kita bahas sama-sama. Menurut KBBI, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. A. Faktor pencurian di kalangan anak maupun remaja. Faktor-faktor penyebab meningkatnya pencurian oleh remaja dikarenakan yang pertama, kebutuhan remaja tidak terpenuhi. Yang kedua,
kurangnya pengawasan dari orang tua, dan yang ketiga, pengaruh faktor lingkungan pergaulan remaja. Penyebab anak mencuri tak semata-mata hanya karena ingin benda tersebut, tetapi karena mereka ingin mencari perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Biasanya, anak-anak yang melakukan ini adalah mereka yang merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. B. Menyikapi anak yang mencuri. Anak yang pernah atau memiliki kebiasaan suka mencuri harus dihadapi dengan tegas. Jangan sampai membiarkan kebiasaan buruk ini hingga dewasa. Tentu sangat tidak baik untuk masa depannya. Beberapa cara untuk menghadapi dan mendisiplinkan anak yang ketahuan mencuri antara lain: 1. Pahami penyebabnya. Kita perlu memahami lebih dulu penyebabnya, karena ada beberapa hal yang mendorong anak untuk mengambil barang milik orang lain. 2. Beritahu bahwa tindakannya salah. Dekati ia baik-baik dan beritahu jika mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Ajari anak untuk menggali empati lebih dalam. Artinya, anak harus belajar untuk merasakan bagaimana sedihnya jika benda yang ia punya diambil oleh orang lain. 3. Mengajari untuk meminta maaf. Setelah menjelaskan bahwa tindakannya itu salah, Anda harus meminta anak untuk mengembalikan barang yang sudah ia curi. Jangan lupa menyuruh anak untuk meminta maaf pada pemilik barang. Kemudian, ajari untuk menjaga barangnya dengan baik. Selalu minta izin ketika ingin meminjam atau meminta sesuatu dari orang lain. 4. Menerapkan hukuman. Agar membuat anak tidak mencuri lagi, perlu menerapkan hukuman. Hukuman bisa membuatnya menyesal dan jerah. Ingat, menghukum tidak selalu pakai kekerasan. Ada banyak cara untuk menghukum dan mendisiplinkan anak yang lebih baik dibanding menggunakan tangan. C. Solusi. 1. Berkomunikasi secara efektif. Solusi terbaik adalah dengan berkomunikasi secara efektif. Anak-anak biasanya mencuri tanpa memahami konsekuensi atau beratnya situasi. Seorang anak mungkin mencuri hanya karena iseng, iri, atau hanya karena temannya melakukannya. Namun, jika mereka melakukan pencurian karena sebenarnya butuh, ini juga bisa menjadi peringatan bagi orang tua untuk memahami kebutuhan mereka. 2. Memperkenalkan anak untuk takut akan Tuhan. Ajarkan nilai-nilai agama pada anak. Hal ini akan membentuk norma-norma dan nilai-nilai. Anak juga akan semakin memahami bahwa mencuri adalah perbuatan berdosa yang dilarang oleh agama. Mengajarkan agama juga akan membuat etika dan moral mereka menjadi kuat, sehingga mereka akan takut untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Jika anak pernah mencuri sebelumnya, ajaran agama juga akan membuat mereka berhenti mencuri. Ketiga, menjelaskan konsekuensi. Jelaskan pada anak apa konsekuensinya jika mereka mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Menjelaskan bukan berarti menakut-nakuti dengan hukuman. Mulailah dengan memberitahu mereka apa yang terjadi jika ia tertangkap basah saat mencuri. 4. Tekankan kejujuran. Anak akan menyerap kejujuran yang kita contohkan. Pertahankan kebiasaan melatih kejujuran saat berada di rumah atau dimanapun. Dorong juga anak untuk jujur tentang berbagai hal, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Jangan membuat anak merasa bersalah saat ia mengakui kesalahannya.